dalam setiap urusannya. Amin ya Rabbal. Amin. Begitu juga dengan kita bersama ini, semoga sama-sama nanti menjemput kerinduan Baitullah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya mohon izin kepada Bapak Ibu semua menjadi moderator dan yang akan tampil makalah pada sore hari ini yaitu Bapak Afdal dengan Bapak Rocky. Namun sebelumnya alangkah lebih indahnya kita dengarkan dengan syahdu dan merdu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh ibu kita yang tak asing lagi kita kenal di depan layar ini, yang sudah kita nanti-nantikan begitu lama, yakni Ibu Sifa Fauziah. Kepada Ibu Sifa kita silahkan. Ya Allah, bentar Bu. Terima kasih kesempatannya moderator. Eh, baca ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fih. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Sadaqallahul Azim. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Seperti peserta yang tampil di Bukit Tinggi yang juara satu kemarin. Masya Allah, begitu bagus ya. Terdengar sama Buya Muklis tuh luar biasa tuh. Baik, selanjutnya tanpa memper apa, kita lanjut saja untuk penampilan makalah pada sore hari ini, yaitunya Pak Afdal. Kepada Pak Afdal, silakan untuk menampilkan layar dan mempresentasikan makalahnya. Apakah sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Bapak? Oke. Baik, mohon izin Bu Dokter. Ya, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan makalah yaitu inovasi pembelajaran tahfiz di era digital dan globalisasi oleh Muhammad Aulia Afdal. eh, Dosen pembimbing kita yaitu Pak Prof dan Ibu Dokter kita, Bu Dokter Linda Sonti. Tuh namanya. Itu. Oke. Era digital dan globalisasi telah membawa perubahan besar dalam hampir semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Perkembangan teknologi digital tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi dan bekerja, tapi juga cara kita belajar. Hal ini berlaku pula bagi pembelajaran agama, khususnya dalam aspek tahfiz. Proses penghafal Al-Quran yang selama ini dikenal dengan metode tradisional seperti talaqi atau halaqah di pondok pesantren. Kemudahan akses internet dan munculnya berbagai aplikasi belajar berbasis digital membuka peluang untuk mentransformasi tradisi tahfiz menuju pendekatan yang lebih fleksibel dan interaktif. Aplikasi-aplikasi modern seperti Quran Companion, Tartil, dan alat
digital lainnya menunjukkan bahwa era digital bukan hanya tempat liburan dan informasi, tetapi juga ruang strategis untuk inovasi pendidikan agama. Selain itu, fenomena tahfiz secara online berbagi platform digital mencerminkan adaptasi umat Muslim terhadap zaman yang semakin terkoneksi secara global. Penelitian Herianto menyatakan bahwa pola pembelajaran tahfiz kini mulai bergeser dari tradisi langsung ke virtual dengan penggunaan media sosial, aplikasi interaktif, dan online tahfiz yang semakin diminati generasi digital. Namun demikian, tantangan tetap muncul. Tak semua lembaga mampu menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai, dan tidak semua guru atau peserta didik siap secara teknis untuk menggunakan teknologi tersebut dalam pembelajaran tahfiz. Hambatan lain termasuk kesiapan kurikulum, motivasi peserta didik, serta isu-isu metodologi dalam digitalisasi pembelajaran agama. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara ilmiah bagaimana inovasi pembelajaran tahfiz di era digital dan globalisasi dapat diimplementasikan secara efektif tanpa kehilangan esensi spiritual, tradisional, dan pedagogis dari praktek tahfiz itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada konsep tahfiz dan pendidikan Islam di era digital. Secara etimologis, kata tahfiz berasal dari bahasa Arab, yaitu hafidha yahfadhu, yang berarti menghafal atau menjaga sesuatu agar tetap dalam ingatan. Dalam konteks pendidikan Islam, tahfiz Al-Quran tidak hanya sekedar proses menghafal lafaz, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan internalisasi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sejarah pendidikan Islam klasik, metode tahfiz dilakukan melalui pendekatan talaqi dan musyafahah, yakni interaksi langsung antara guru atau murabbi dan murid untuk memastikan ketepatan bacaan dan hafalan. Namun, perubahan sosial dalam perkembangan teknologi informasi di abad ke-21 telah melahirkan paradigma baru dalam pendidikan Islam, termasuk dalam bidang tahfiz. Nur Afif menjelaskan bahwa pendidikan Islam pada era digital menuntut penyesuaian metode agar sesuai dengan karakteristik generasi digital natif, yaitu peserta didik yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan serba digital. Oleh karena itu, inovasi pembelajaran tahfiz diperlukan agar tetap relevan dan mampu menarik minat generasi muda tanpa mengurangi nilai spiritual dan keontentikan pengajaran Al-Quran. Yang kedua, digitalisasi pembelajaran tahfiz dan penerapan teknologi pendidikan. Salah satu bentuk nyata inovasi pembelajaran tahfiz di era globalisasi adalah penerapan media digital berbasis aplikasi dan Learning Management System (LMS). Aplikasi seperti Quran Companion, Tartil Ayat, dan Tahsin telah memanfaatkan algoritma kecerdasan buatan AI untuk memantau kesalahan bacaan serta membantu pengguna meningkatkan kualitas hafalan mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Lutfi Al-Rahwaini dan kawan-kawan pada tahun 2025 menegaskan bahwa digitalisasi pembelajaran tahfiz berbasis AI memberikan efisiensi tinggi dalam proses pengulangan hafalan serta memungkinkan adanya personalisasi pembelajaran sesuai kemampuan pengguna. Teknologi ini memfasilitasi santri untuk belajar secara mandiri sekaligus tetap terhubung dengan guru melalui virtual. Selain aplikasi berbasis AI, penggunaan platform video conference seperti Zoom, Google Meet dan WhatsApp Group setoran hafalan daring selama masa pandemi hingga masa pasca menunjukkan bahwa pembelajaran daring tahfiz pada kenormalan baru menjadi solusi efektif untuk menjaga kontinuitas hafalan tanpa mengabaikan aspek bimbingan guru secara spiritual.
Tidak hanya di lingkungan pesantren, beberapa universitas Islam juga telah mengintegrasikan sistem tahfiz digital ke dalam kurikulum formal mereka. Inovasi ini memungkinkan mahasiswa melakukan setoran hafalan melalui platform e-learning yang disertai rekaman suara untuk evaluasi oleh dosen pengampu. Tantangan dan peluang globalisasi dalam pembelajaran tahfiz. Globalisasi membawa dampak signifikan terhadap transformasi pendidikan Islam, baik dari sisi peluang maupun tantangan. Di satu sisi, globalisasi membuka akses yang sangat luas terhadap sumber belajar internasional, memperluas jejaring antar lembaga pendidikan Islam, dan memungkinkan kolaborasi lintas negara dalam pengembangan aplikasi Al-Quran digital. Namun, di sisi lain, globalisasi juga memunculkan kekhawatiran terhadap hilangnya aspek adab dan barokah dalam proses pembelajaran tahfiz yang berorientasi spiritual. Haryanto menyebutkan bahwa pembelajaran tahfiz online berpotensi menggeser nilai-nilai kedekatan emosional antara guru dan santri yang selama ini menjadi inti keberhasilan hafalan Al-Quran. Oleh karena itu, meskipun teknologi mempermudahkan proses pendekatan spiritual dan etika Qurani tetap harus dijaga. Selain itu, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki akses infrastruktur yang sama. Beberapa pesantren di daerah pedesaan masih menghadapi keterbatasan jaring internet, kurangnya perangkat digital, dan rendahnya literasi teknologi di kalangan guru dan santri. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan dalam pelaksanaan inovasi tahfiz digital antara lembaga, perkotaan, dan pedesaan. Terakhir, yang D, strategi efektif dalam implementasi inovasi tahfiz. Agar inovasi pembelajaran tahfiz ini dapat berjalan efektif dan tetap berlandaskan nilai-nilai Islam, beberapa strategi implementatif dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan, di antara lain, yang pertama itu meningkatkan kompetensi digital guru tahfiz. Guru harus memiliki kemampuan digital pedagogi agar dapat memadukan metode tradisional dengan teknologi modern. Menurut penelitian Asy'ari dan kawan-kawan, pelatihan kompetisi digital bagi guru merupakan faktor kunci keberhasilan inovasi pembelajaran Al-Quran berbasis aplikasi. Yang kedua, ada penerapan metode blend learning. Kombinasi antara pembelajaran langsung, offline, dan digital atau online dinilai paling ideal dalam menjaga keseimbangan antara nilai spiritual dan efektivitas teknologi. Yang ketiga itu pemanfaatan media interaktif, gamifikasi. Media seperti Memo Quran yang dikembangkan oleh Mamlu'ah dan kawan-kawan terbukti meningkatkan keterlibatan dan motivasi peserta didik dalam menghafal. Yang keempat, ada evaluasi dan analisis data hafalan. Penggunaan learning analytic dalam aplikasi digital memungkinkan pengajar memantau proses hafalan santri secara real time dan memberikan umpan balik yang lebih akurat. Yang kelima, kolaborasi antar lembaga dan pengembang teknologi. Kerjasama antara lembaga pendidikan Islam dan pengembangan aplikasi Al-Quran perlu diperkuat untuk menghasilkan inovasi yang selaras antara nilai agama dan kemajuan teknologi. Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, proses pembelajaran tahfiz di era digital dan globalisasi dapat berkembang menjadi model yang inklusif, efisien, dan tetap berorientasi pada keberkahan ilmu Al-Quran. Penutup, kesimpulan, inovasi pembelajaran tahfiz di era digital dan globalisasi membuka peluang besar bagi pendidikan Islam modern. Teknologi digital telah terbukti mampu memperluas akses, meningkatkan keterlibatan murid, serta menyediakan berbagai fitur pembelajaran interaktif. Namun, tantangan seperti kesiapan perangkat, kompetisi guru, dan kekhawatiran terhadap pengurangan nilai tradisional tetap memerlukan perhatian serius dalam implementasinya. Saran, lembaga pendidikan Islam sebaiknya mengadopsi strategi blended learning untuk menjaga keseimbangan antara metode tradisional dan digital. Lalu perlu adanya pelatihan intensif bagi para guru agar mampu memanfaatkan teknologi secara optimal.
Lalu berikutnya, penelitian lanjutan dapat fokus pada evaluasi dampak penggunaan AI pada kualitas hafalan jangka panjang. Oke, terima kasih Pak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu a'lam, hanya Allah lah yang lebih mengetahui. Inilah representasi dari kami. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa ya. Eh, Penampilan presentasi dari Pak Abdal seperti tayang berita-berita, ada juga seperti presenter, ada juga seperti MSQ, ada juga ya. Luar biasa murid Dinda kita ini. Masya Allah. Baik, Bu, gimana nih Bu? Kita tampilkan sekaligus sekali keduanya atau kita koreksi yang ini dulu, Bu? Lah, ibunya mana nih? Nanti lempau di stepek. Oh iya, hari Sabtu gini ya. Mm-mm. Lanjut aja tampil dulu nak. Yalah, tampil setelah dulu Bang apa? Bang Rocky. Bang Rocky. Bang Rocky. Usul moderator Nah, kemarin apa seperti yang kita buat kemarin gimana koreksi terus kumpul pertanyaan baru tampil Ustadz Rocky nanti pertanyaan jadi tinggal menjawab aja semuanya nanti setelah makalah kedua gimana seperti kemarin. oh Nah ya. kita kumpul dulu pertanyaan misalnya agak 3 nanti menjawabnya setelah Rocky tampil dari Rocky nanti juga pertanyaan kita kumpul baru sekali menjawab semuanya jadi nyambung gitu. Itu usulan maaf Pak Bu Dokter. Ya, silakan Bu Rosida. Enggak, Boleh. Iya. maksudnya Ya, usulannya seperti itu gitu. ya, ya. Buka dulu pertanyaan, sesi untuk bertanya. Nah, nanti jawabannya setelah Rocky M presentasi. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Baik, teman-teman semua, Bapak Ibu, para audiens yang kita muliakan. Selanjutnya kita buka sesi kritik dan saran terhadap isi makalah kepada Bapak Ibu. Silakan. Ya, Pak Limon, angkat tangan. Ya, silakan Pak. Oh, ya, Bertanya silakan Pak. maksudnya. Mau bertanya, boleh? Oh, mau bertanya. Tunggu dulu Pak. Ya, Kita kritik. nanti lah ya. Ya Pak, siapa? Kritik dulu nanti lah tanya. Lanjut dulu. Yang Ya. mengkritik. Langsung moderator. Ya, silakan Bu. Silakan dikritik. Oh Bapak ya. Oh iya Kak. Karena nggak ada yang mengkritik, sepertinya mulai saja dulu Pak. Pertanyaannya Ya, Pak. lanjut aja ya, oke. Ya, Pak. Baik, terima kasih moderator. Mohon izin Bu dosen. Ya, Pemakalah. Jadi kita lihat makalah yang dipaparkan adalah tentang inovasi pembelajaran tahfiz di era digital dan globalisasi. Ini kalau kita lihat materi ini telah sering dipelajari oleh mungkin mahasiswa STIPIK khususnya dan mahasiswa PAI pada umumnya. Kenapa teori ini masih sedikit diadopsi atau dimainkan ketika pembelajaran dilaksanakan. Jadi yang menjadi pertanyaan Ana untuk saat ini, menurut analisa pemakalah, mana yang lebih efektif dan efisien pembelajaran tahfiz itu secara klasik, seperti telaki dan kawan-kawannya, ketimbang menggunakan inovasi pembelajaran digital di dunia saat ini. Itu barangkali yang ingin saya tanyakan. Cukup jelas pemakalah?
Ya, Apa perlu diulangi pertanyaannya Pemakala? Lanjut. Pas. Lanjut. Oke. Terima kasih atas jawaban diberikan. Kembali ke moderator. Wassalamualaikum. salam. Baik, terima kasih Pak Limun yang telah memberikan pertanyaan. Saya ulas kembali, menurut analisa Pemakala, mana yang efektif, metode klasikah ketimbang dengan inovasi pembelajaran yang terjadi pada zaman sekarang. Ya, pertanyaan kedua kepada Ibu Fitri Handayani. Silakan Ibu. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya pada halaman 6 ya, tentang tantangan dan peluang. Mungkin yang pertanyaan saya di sini berkaitan tentang tantangan. Di makalah kan atau di slide tadi sudah ditampilkan, ada tantangan yang kita hadapi, masalah tentang inovasi pembelajaran ini ya, yaitu kekhawatiran terhadap hilangnya aspek adab dan barokah dalam pembelajaran tahfiz gitu kan. Terus itu juga diperkuat dengan pendapat Herianto tadi. Yang pertama pertanyaan saya, bagaimana pandangan Pemakala terhadap statement itu? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, eh, bagaimana sih sikap kita belajar atau mahasiswa yang belajar online ya gitu? Maksudnya, contoh kalau dalam contoh apa nih ya kontekstualnya, contoh secara online gitu. Eh kita kadang dihadapkan kepada dua pekerjaan yang wajib yang harus kita ikutin gitu. Contoh kalau kita ngajar kita belajar hari Sabtu, kadang kita di dalam dunia nyata itu kita juga harus mengajar di kelas gitu kan. Eh, kita wajib mengikuti belajar online, terus kita juga wajib juga mengajar gitu. Ketika kita seandainya kita pilih untuk belajar mengajar, kan kita tinggalkan itu, kita nggak ikutin, tapi kita hidupkan. Apakah itu masuk dalam kategori hilangnya adab gitu, ya? Jadi mana sebenarnya yang harus kita lakukan? Walaupun kita nggak di sekolah lah atau di rumah, kadang kita kan sembari di situ sama anak-anak gitu. Kadang anak kita nangis atau butuh kita kan tinggalkan juga pembelajaran online itu gitu. Terus apakah itu juga termasuk yang dibilang adab dan hilang barokahnya gitu. Sementara kalau ditanya hati nurani kita, kita juga mau belajar secara duduk diam manis, mendengarkan, mengikuti dengan baik gitu. Itu sebenarnya yang kita inginkan. Eh, terus karena situasi dan kondisi memang gak mengizinkan kita seperti itu, jadi memang harus ada memang yang salah satu kita pilih gitu. Itulah sebenarnya beratnya belajar online ini rasa saya gitu. Kalau saya bisa milih gitu ya, kamu mau belajar online atau offline? Saya sebenarnya masih pingin milih datang ke Staipik belajar gitu, lebih tenang gitu kan. Tapi di situasi kondisi ini kita nggak ada pilihan, eh makanya milih ini gitu. Jadi saya mohon jawaban dari Pemakala, mana sih sikap kita yang harus kita pilih ketika dua-duanya sama-sama wajib kita ikutin gitu. Kalau seandainya kita milih yang ini, apakah adab dalam eh, belajar kita sebagai penuntut ilmu itu hilang atau gimana gitu. Mungkin itu saja. eh Moderator, saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah. Ya, berlinang air mata saya mendengar pertanyaan Ibu Fitri Handayani. Curhat ya. Curhat ya. Kan iya, karena kadang kan Luar biasa apa namanya pertanyaan. situasi dan kondisi itu kan memang harus kita sampaikan juga gitu biar kita dapat Betul. solusi gitu kan. Penelitian itu kan 100 juga pertanyaan Fitri akan itu. dilakukan harus keresahan Iya. gitu ya. Makanya adanya penelitian gitu. Saya juga bertanya karena ada keresahan juga, makanya ditanyakan gitu. Mana tahu dapat solusi dari teman-teman, itu kan lebih baik gitu kan. Kadang kita juga, ya Allah, orang ngikutin kuliah online, aku sama anakku ini, bawanya dia nggak mau di rumah aja, sukanya jalan-jalan. Kadang kita nggak efektif juga ngikutinnya, tapi sebenarnya kita mau gitu. Iya. Pokoknya jangan sampai tutup kuliah online ya Bu Pit. Jangan. Iya harapannya seperti itu, tapi saya senang belajar sama teman-teman semuanya sih intinya. Hmm. Jadi kalau Udah hari Kak. Minggu Bu, saya nggak bisa ngikutin pembelajaran online itu secara apa aktif gitu Ibu. Apalagi kalau udah Iya. jam sore itu udah di rumah, nggak bisa lagi ngomong pun nggak bisa. Ini pun kalau udah ke rumah tuh nggak bisa ngomong lagi. Ini karena masih di luar Ibu.
Masya Oh, Allah, Fitri ya. Masya Allah. Bu, ini Ya. ini yang keempat awak menangis, Bu, dengar Ibu Putri curhat. Yang ketiganya di Aceh kemarin. Iya, Yoga. Gimana, Yoga? Sekarang Yoga ada di mana nih? Udah di Padang, Bu. Malam kemarin Udah di... pulang ke Aceh, Bu. Oh, iya. Udah di Padang? Udah, Bu. Hmm. Oh, di Padang sekarang. Di Padang sekarang, Bu. Kemarin dari Aceh langsung ke Hmm. Padang. Oh, iya, 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 iya. Ya, Bu. Lanjut, Bu. Oke, ya. Sehat ya. Amin, amin. Eh, udah Kak Fitri, udah. Udah, moderator. Kalau enggak Jangan nangis kita pula, kasih Fitri. ya. Gak, Kalau enggak Ibu. kita kasih waktu untuk mengeluarkan semuanya. Ada lagi Kak? Enggak ya? Oke. Iya, iya, iya. Nangis asli dia nanti nih. Baik, itu sudah ada dua penanya dari Bapak Ibu semua. Selanjutnya ada satu pertanyaan lagi yang ingin disampaikan Bapak Ibu sebelum nanti tampil Pak Rocky sebagai pemakalah. Ah, oke, oke baik. Sepertinya belum ada ya. Oleh sebab itu kepada Pak Afdal, silakan nanti memberikan jawaban kepada kita semua terkait tentang pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh Bapak Ibu tadi. Kepada Pak Rocky, silakan Pak untuk menampilkan makalahnya Pak, sekaligus mempresentasikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mempresentasikan makalah dengan judul Integrasi Tahfiz dengan Ilmu Pendidikan, Psikologi, Neuroscience, dan PAI. Itu judulnya. Terus lanjut. Integrasi tahfiz dengan ilmu pendidikan. Di sini ada disinggung tentang bagaimana psikologinya, kemudian secara integrasi tahfiz juga dengan ilmu pendidikan atau neuroscience, kemudian integrasi tahfiz dengan pendidikan agama Islam. Lanjut, next. Latar belakang, tahfiz Quran merupakan bagian penting dalam pendidikan Islam, namun praktik pembelajaran seringkali masih berfokus pada pengulangan hafalan tanpa dukungan pemahaman ilmiah tentang proses belajar peserta didik. Perkembangan ilmu pendidikan khusus psikologi dan neuroscience menunjukkan bahwa faktor kognitif, emosional, dan mekanisme kerja otak sangat berpengaruh terhadap efektivitas dan ketahanan hafalan. Next. Integrasi tahfiz dengan ilmu pendidikan psikologi ya. Pertama, psikologi pendidikan memainkan peran penting dalam efektivitas pembelajaran tahfiz Al-Quran. Menghafal Al-Quran bukan sekedar proses representasi mekanik, melainkan proses kognitif dan emosional yang kompleks yang melibatkan memori, motivasi, dan kesiapan mental. Dengan adanya integrasi tahfiz dengan psikologis, sangat membantu kesehatan mental dan keseimbangan emosional peserta didik dalam menghafal Al-Quran. Next. Yang ke B, integrasi tahfiz dengan ilmu pendidikan neuroscience. Dengan adanya integrasi tahfiz dengan neuroscience, ilmu tentang apa yang terjadi pada otak ketika menghafal Al-Quran menjadi penyemangat bagi seseorang dalam menghafal Al-Quran, dan bagi guru tentunya bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan metode maupun media
dalam menggunakan saat menghafal dengan memperhatikan sistem kerja otak ini, sehingga meningkatkan kualitas dan daya tahan hafalan. Jadi orang yang menghafal Quran, kognitifnya berkembang. Semakin banyak ayat yang diulang, semakin kuat sinapsisnya, gelombang irama, tartil, membantu juga dalam keseimbangan otak kiri dan otak kanan. Next. C. Integrasi tahfiz dengan ilmu pendidikan agama Islam. Integrasi tahfiz dengan ilmu pendidikan agama Islam merupakan upaya mengaitkan kegiatan menghafal Al-Quran dengan tujuan materi dan nilai-nilai pendidikan Islam secara menyeluruh. Tahfiz tidak hanya dipahami sebagai aktivitas mengingat lafaz ayat, tetapi juga sebagai sarana internalisasi akidah, pembentukan akhlak, dan lain sebagainya. Kemudian dengan demikian, pembelajaran tahfiz terintegrasi dengan pendidikan agama Islam mampu membentuk peserta didik yang tidak hanya kuat hafalannya, tetapi juga memiliki kesadaran religius, kepribadian Islami, dan komitmen untuk mengamalkan nilai Al-Quran dalam kehidupan nyata. Next. Kesimpulan, yang pertama integrasi dengan psikologis. Pertama, integrasi dengan psikologis yang akan kita lihat itu adalah tentang motivasi belajarnya. Kemudian bagaimana yang kedua perhatian dan konsentrasinya. Yang ketiga bagaimana perkembangan kognitif peserta didik. Yang keempat regulasi emosi. Yang kelima pembentukan kebiasaan atau habitat secara psikologis. Kemudian secara integrasi dengan neuroscience yang kita lihat di sini adalah bagaimana kerja otak dan memori. Yang kedua, repetisi memperkuat sinapsis. Yang berikutnya, memori jangka panjang. Yang keempat, peran emosi dan makna dalam hafalan. Kalau secara hasil, integrasi dengan psikologi, hasilnya hafalan lebih kuat, motivasi lebih stabil. Itu yang positifnya ya. Secara integrasi dengan neuroscience, hasilnya hafalan tahan lama, proses menghafal lebih efektif. Kemudian integrasi dengan pendidikan agama Islam, akidah menguatkan iman, kemudian akhlak, pembiasaan perilaku Quran, ibadah, adab membaca dan menghafal dalam segi ibadahnya. Hasil hafal menjadi semakin paham, kemudian hafalan menjadi semakin berakhlak. Next. Output integrasi, hafiz yang cerdas, kemudian berakhlak Qurani, berkesadaran spiritual, mengamalkan Al-Quran. Mungkin itu saja dulu yang dapat kami sampaikan. Banyak maaf apabila ada kesalahan kurangan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ruki yang telah menyampaikan makalahnya di hadapan kita bersama. Baik, Bapak Ibu, sesi kedua nih untuk kita mengkritik dan memberikan saran kepada pemakalah pada Bapak Ibu sekalian. Silahkan. Mana? Tidak ada? Ya, baik, sepertinya tidak ada. Kepada Bapak Ibu, silakan menyampaikan pertanyaannya kepada pemakalah, Bapak Ibu. Bisa dimulai dari ada Bapak Ibu? Taufik Sumbar mungkin mau bertanya.
Oke. Yang bertanya tadi boleh bertanya lagi karena sudah beda apa ya? Beda judul makalah ya. Kak Fitri, ada yang ingin disampaikan lagi, Kak? Kak Fitri Handayani, cukup ya? Izin Cukup bertanya moderator. moderator. Oh iya, silakan Bu Sifa, Bu Rasida dan Pak Limon. Bu Sifa dulu. Terima kasih kesempatannya moderator. Ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Rocky. Jadi kan bahas integrasi. Ini dari saya ya. Mantul ya suaranya. Iya, Enggak. iya. Mantul dikit. Coba dulu Mantul. ngomong aja dulu, Kak. Halo? Ya, lanjut. Tadi kan bahas integrasi pembelajaran tafis dengan neuroscience sama psikologi. Itu bagaimana terapannya di lapangannya? Begitu. Karena Pak Rocky kan juga sudah ini ya, punya rumah tafis. Di mana di lapangannya diterapkan hal itu. Terima kasih, itu aja moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Siva. Bu Siva menanyakan tadi terkait tentang penerapan beberapa poin-poin yang telah disampaikan oleh Pak Rocky tadi di lapangan sesuai dengan judul makalah yang telah dibacakan tadi. Kepada Ibu Rashidah, boleh Bu sampaikan pertanyaannya, Bu? Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan saya, kok suaranya apa ya? Bu Rosida buka 2 aplikasi, Bu? Tidak. Atau Satu. berdekatan HP dengan laptop? Iya, tapi dia tadi dekat enggak masalah gitu. Atau oke. Lagi dicas, Baik. Bu, dijauhin dulu dikit, Bu. Jauhkan dulu. Tadi masalah. Baik, pertama pertanyaan saya, ini kan bagaimana mengukur anak-anak yang ada hafalannya dengan kekuatan IQ dan mentalnya, jadi bagaimana Ustadz Rocky mengukur hasil dari hafalan itu dapat meningkatkan kualitas mentalnya maupun apa tadi IQ-nya itu. Intinya anak-anak yang banyak hafalan itu bagaimana kita mengukurnya gitu, atau kita lihat saja gitu di lapangan gitu. Karena ada sebahagiannya yang saya lihat itu ini hafalan hebat hafalannya, tetapi masih bertolak belakang dengan akhlak atau penampilannya gitu. Ada yang kadang sepertinya dalam belajar adabnya tidak belum memenuhi harapan kita begitu. Jadi itu kira-kira gimana caranya Ustadz Rocky melihatnya atau memberikan arahan kepada anak-anak kita atau mengetahui bagaimana kekuatan mentalnya ataupun apa tadi satu IQ-nya gitu. Itu aja mungkin dari saya pertanyaannya, mengukurnya bagaimana. Oke. Baik, terima kasih Ibu Rashidah. Bagaimana cara mengukur hasil hafalan anak-anak dalam meningkatkan mental, kualitas, akhlak, dan IQ-nya. Pertanyaan ketiga dari Pak Alimun, silakan Pak. Baik, terima kasih moderator. Dalam makalah ini kita melihat pemaparan bahwasanya seseorang yang hafal itu terintegrasi dengan baiknya cara belajarnya atau dia akan berprestasi dan juga baik akhlaknya.
Eh, namun saya menemukan realita di lapangan, tidak sedikit kita temukan bahwasannya hal itu tidak terbukti. Tidak terbukti maksudnya adanya ketidaksinkronan antara hafalan yang banyak dengan cara belajar anak tersebut, termasuk dengan akhlaknya tersebut, seperti yang dipaparkan Bu Rosida tadi. Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa ini bisa terjadi? Apa penyebabnya? Dan menurut pemakalah, apa solusi dari penyebab hal tersebut? Barangkali itu yang saya pertanyakan. Atas jawabannya, saya ucapkan terima kasih. Bagaimana pemakalah? Sudah bisa ditangkap pertanyaan saya? Ya, bisa. Ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk sesi pertanyaan kita cukupkan 3 dulu, Bapak Ibu. Nanti silakan kalau ada waktu nanti bertanya kembali. Ya, kita kembali kepada pemakalah pertama, yakni Bapak Aulia Afdal. Tadi ada 2 penanya, tapi itu ya masing-masing silakan dijawab dulu, Pak. Pertanyaan yang mana duluan, Pak? Oke. Baik, bismillah. Saya akan jawab dari pertanyaan pertama, yaitu dari Bapak Ali Pun Fajri. Di sini beliau menanyakan analisa pemakalah, manakah yang paling efektif antara klasik ketimbang digital. Baik, Pak Limon. Pengalaman kami selama kurang lebih 6 tahun ini bergelut di rumah tahfiz. Metode yang paling efektif itu adalah mengkombinasikan klasik dengan digital. Karena yang kami terapkan di rumah tahfiz itu untuk tasmi' itu metodenya kita klasik ya, halaqah gitu. Dan untuk pengontrolan hafalan, untuk murajaah, kita menggunakan juga media digital. Seperti kita wajib murajaah itu setengah jam sebelum pulang, itu menggunakan speaker, kita putar YouTube, dan ini merupakan suatu bentuk kemudahan juga dalam menerapkan sistem murajaah. Halo? Ya, lanjut. Apanya? Lanjut, Pak. Suaranya duo, kadang lu suruh kedua pada suruh pertama. Halo? Dua perangkat Pak Abdal. Enggak. Oke. Jadi itu Salimun, artinya itu yang efektif yang kami terapkan di rumah tahfiz. Lalu Pak Limun, untuk memilih salah satu metode, mana yang efektif di antara salah satu metode itu tergantung dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan kita dalam menerapkan pembelajaran tahfiz tersebut. Nah, gitu. Dan inilah jawaban yang kami paparkan kepada Pak Limun. Kalau ada feedback, silahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Afdal telah memberikan jawaban kepada Pak Alimun dan kita bersama. Jadi kalau menurut Pak Afdal tadi itu kita mengkombinasikan antara metode klasik dengan metode yang ada sekarang gitu. Nah, bagaimana Pak Alimun terkait dengan jawaban Pak Afdal? Silakan Pak. Oke, jawabannya cukup memberikan solusi. Cuman karena kita duduk di Nanrami kan, tentu banyak pendapat. Barangkali ya Pak Tuanku Jamal, mungkin kita mintakan pendapat dari teman-teman yang lain. Ya banyak ilmu kita kan, Pak lapang dunia kok. Kepada teman-teman yang lain dimohonkan pendapatnya. Baik, terima kasih Pak. Ya, selanjutnya untuk penambahan dari jawaban Pak Afdal tadi, jika ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, silakan.
terkait tentang pertanyaan Pak Limun, mana yang efektif, klasik, atau metode yang ada di era digital. Ada jawaban yang berbeda pun juga silahkan disampaikan. Nampaknya belum banyak yang menerapkan. Bu Rosida nampaknya ada mulai. Ada apa Bu Rosida? Smart TV ya. Baik, Bu, saya coba nambahkan sedikit ya. Itu tadi emang kita selalu menggabungkan antara metode klasik dengan metode sekarang. Nah, di samping metode, kita juga harus melihat kondisi auden yang ada pada peserta didik kita. Seperti yang saya contohkan selalu itu anak itu harus memang sesuai pada posisinya. Maksud saya ini kelompoknya gitu. Intinya anak-anak kita kalau saya ya agak kewalahan saya mengajar, ada anak yang pintar sekali, ada anak yang down sekali, ada anak yang pertengahan gitu. Saya agak sulit mengkondisikan itu dan memberikan metode yang paling efektif gitu. Jadi kalau di saya termasuk metode itu adalah mengelompokkan anak itu termasuk metode menurut saya. Di samping kita ada klasikalnya, ada misalnya metode digitalnya gitu. Nah, itu juga mempengaruhi kepada metode atau hasil dari yang kita harapkan gitu. Intinya begini, memang harus ada guru. Tidak mungkin satu orang itu dia mengelola tiga. Tetapi kalau saya setuju saja, tiga kelompok dalam satu orang itu dengan posisinya yang berbeda-beda. Saya biasa di rumah mengelompokkan anak, misalnya ini tiga kelompok di rumah itu, tapi saya sendiri gurunya, tetapi saya berhadapan dengan mereka itu berbeda, tidak pindah-pindah istilahnya gitu. Nah, itu salah satu kalau menurut saya di samping tadi digital dan metode klasik gitu. Itu mungkin tambahan dari saya sedikit. Oh ya, baik. Terima kasih Bu Rashidah. Saya juga mendengar jawabannya cukup bagus. Ternyata metode itu bukan dari segi hafalan, tetapi tata letak santri pun juga bagian dari metode. Klasifikasi pola-pola pendidikan kepada masing-masing santri yang berbeda-beda pun itu juga bagian dari metode juga. Kepada Bapak Ibu yang lain, silakan bagi yang ingin menambahkan. Oke, karena tidak ada, lanjut Pak Afdal, silakan Pak menjawab pertanyaan dari Ibu Fitri Handayani Pak. Tadi kan pertanyaannya kan cukup panjang tuh, cobalah Bapak bermuasabah pula sedikit kan, atau lain sebagainya gitu kan, sama kita dengar. Ini direkam ya Bu Sipa ya, nanti kan instrumen. Oke, sudah diizinkan? Sudah Pak. Oke. Bu Fitri Handayani, halo, manakah beliau? Hadir, Ustaz. Nah, jadi saya menjawab pertanyaan Bu Fitri ini keluarnya dari hati, bukan dari pikiran ya. Saya Nah, juga bertanya dari hati, Ustaz. berarti dari hati ke hati itu. Nah, lanjut. Eh, Pertanyaan pertama tadi, bagaimana pandangan pemakalah terhadap statement itu? Jadi, yang ditanya adalah statementnya Herianto dalam tantangan dan peluang globalisasi dalam pembelajaran tahfiz. Jadi, Bu Pit, di sini statement Herianto ini menyebutkan bahwa pembelajaran tahfiz online berpotensi menggeser nilai-nilai kedekatan emosional antara guru dan santri yang selama ini menjadi inti keberhasilan hafalan Al-Quran. Nah, setiap pembelajaran online itu tidak mutlak menghilangkan adab dari seorang murid kepada gurunya. Nah, lalu kenapa dikhawatirkan bisa menggeser nilai spiritual antara seorang murid dan guru? Dikarenakan tidak berjumpa secara langsung itu. Pembelajaran secara langsung maupun secara langsung dan secara tidak langsung atau online itu berbeda. Meskipun kita
masih bisa melihat wajah, masih bisa melihat mimik dan segala macamnya. Ada yang disebut dengan spiritual energy. Nah, Ya jadi Allah. inilah yang dikatakan dengan ikatan batin antara seorang guru dan murid. Ketika seorang murid betul-betul berhadapan langsung dengan gurunya dalam menuntut ilmu, nah, maka disitulah terjadi kontak batin pertama. Nah, kalau melalui online ada kontak batinnya, ada, tapi tak segreget asli karena tidak sampai energinya itu. Yang sampai apa? Yang sampai hanya maksudnya. Nah, itu. Mungkin Bu Fitri pernah duduk jo guru kan? Ketika duduk jo guru terasa pada tak jantung kue-kue retek awak agak seketek contoh padahal tidak manga-manga ada kan? Nah, itu merupakan satu energi spiritual yang ada pertemuan antara guru dan murid. Nah, kalau kajinya lebih dalam kita kaji nanti dalam permasalahan hikam itu ada kitab tasawuf. Lanjut. Nah, bagaimana sikap kita belajar online memiliki aktivitas di dunia nyata juga? Nah, apakah hilang adab kita seperti itu? Baik, Bu Pit. Ini Ana jawab dalam kondisi Ana sendiri dulu ya. Pada hari Sabtu Minggu, ini adalah aktivitas tersibuk Ana sebelumnya. Nah, di madrasah. Lalu, karena pengen ngambil online, tambah pula madrasah itu liburnya hari Jumat. Nah, Sabtu Minggu itu mereka full. Ana berhenti mengajar. Berhenti ngajar, yang awalnya gaji itu 700.000, sekarang jadi 120.000 aja lagi tinggal 1 bulan Ana menerima di madrasah. Dari Masya mengajar Allah. kitab-kitab. Nah, jadi, Masya Allah. Nanti open the nah, kenapa begitu? Kenapa Anda tidak sambil-sambilan gitu? Nah, karena fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Nah, itu satu. Nah, tapi bukan berarti orang yang memiliki aktivitas yang berbeda itu bisa menghilangkan adab. Indah, ini tergantung kepada personality masing-masing. Nah, jadi Bu Pit, kalau kita kuliah seperti yang saya lihat dalam keadaan Bu Pit itu, yang sering tersindir-sindir oleh dosen, yang sering ditunjuk-tunjuk dek muncung oleh dosen gitu kan, contoh. Nah, apalagi Pak Zalnur ya. Nah, jadi Bu Pit mohon bersabar dan mudah-mudahan di semester berikutnya lebih bisa lagi di manage keadaannya pada hari Sabtu dan hari Minggu. Dan Bu Pit, apakah hilang hadap kita? Nah, kalau anak pribadi itu mungkin kita tidak ada keinginan untuk menghilangkan adab gitu. Tapi dalam pandangan dosen bisa jadi itu karena eh dia tidak butuh yang nyojo ilmu wak dogohnya. Jadi lah ikut-ikut itu contoh kan bagi sebagian dosen yang mungkin tidak memahami kondisi gitu. Apalagi kita anak yang kedua yang online ini memang aktivitas utama kita di luar itu sangat banyak sekali kan. Nah, tambah pula banyak tugas. Nah, awak sendiri merasa nangkep bendera putih petang untuk tugas banyak-banyak. Tapi alhamdulillah, lagi je selesai cik-cik. Nah, jadi Bu Pin, silahkan beri feedbacknya Bu Pin ya. Jadi kita, soalnya manusia tuh kalau pula laki-laki kayak anak nggak bisa multitasking do gitu. Tuh makanya awak liburan nggak maja 1 minggu gitu. Tapi kalau perempuan kabarnya bisa multitasking, bisa keduanya wallahu alam lah gitu. Dikembalikan kepada moderator. Insya Allah biasa ya. Ada tisu Kak. Eh jadi gitulah perjuangan perjuangan kita ya. Ini gimana nih Bu? Udah apa nih Bu? Lagaba hari kan ya? Tuh, Eh, isyarat jadi apakah? memang kayak gitu. Mm-mm. Ada yang ingin menambahkan nggak? Ini mumpung instrumennya masih ada nih. Izin berkomentar, moderator. Ya, silakan Bu Siva. Eh, saya kurang setuju ya dengan image kalau perempuan itu multitask, apa multi ini ya, multi ini itu. Gitu. Multitasking. Sebenarnya kami nggak tahu ya, saya secara pribadi itu kayak tuntutan sebenarnya, karena mindsetnya sudah kayak gitu dari luar.
Jadi kami yang perempuan ini memang harus diwajibkan kayak gitu gitu. Harus pandai ngurus anak, harus pandai eh, masak, harus pandai ini itu ketika anak bertanya pelajaran apa sebagainya. Ya orang tua yang di rumah khususnya perempuan memang dituntut untuk itu gitu. Sebenarnya secara pribadi kayaknya saya nggak bisa gitu, tapi karena tuntutan itu memaksakan diri untuk bisa kayak gitu sih. Saya kurang setuju dengan pendapat Ustaz Afdal khusus bagian yang itu saja. Gitu moderator. Terima kasih. Oh, ya, baik. Terima kasih Bu Siva. Ya, maaf Bu Siva ya. Aku agak melawan sih kok. Agak mantap kok. Ada pro kontranya yang biasanya pro saya tadinya kan. Iya, Saya itulah berani, bedanya Bu Siva. gimana Pak? Ya, silakan. Siapa lagi? Pak Limun, tunjuk tangan. Ya, silakan Pak Limon. Mikrofon Pak Limun belum aktif. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini curhatan Bu Fitri itu sebetulnya curhatan kita semua itu. Mewakili kita beliau itu kan. Cuman kadang kita pura-pura sembunyi pula kan. Sebetulnya itu curhatan kita semua. Jadi apakah hilang marwah kita atau penghargaan kita atau akhlak kita sama guru? Kalau menurut pandang saya tuh selagi kita tidak melakukannya dengan sengaja, ya, itu saya rasa malaikat itu tidak akan mencatat suatu dosa gitu kan. Tapi kalaulah sengaja kita mengabaikannya, sengaja ya, apa pula itu, didangakan bagai tidak ada tidur. Nah, karena unsur kesengajaan. Saya rasa sih boleh-boleh aja. Ini kan suatu kemudahan yang luar biasa. Bagaimana kita itu dengan kondisi yang sulit sekalipun bisa menambah keilmuan kita. Saya jujur, saya ikut kuliah STEPIK itu berkali-kali saya tanya dulu sama Pak Dr. Rahmat itu. Makanya kuat keinginan saya untuk ikut. Selain ke beliau saya tanya juga kepada ada teman saya Fauzi Akmal. Saya tanya, bagaimana untuk S2 itu Zi? Sibuk nggak? Kalau di STEPIK ya sibuk-sibuknya mungkin bisa kita hadapi bilangnya kan. Sementara kalau kampus-kampus lain ya nawarkan juga sama kita gitu kan. Tapi mereka nawarkan ya bisa dibayar dengan uang gitu. Jadi ilmunya nggak seberapa gitu. Dan saya lihat teman-teman di kampus lain tuh memang uang aja andalannya. Kembali ke lapangan enggak ada sedikit pun tampak penambahan ilmunya mereka itu gitu kan. Jadi itu yang perlu saya petik. Saya rasa kalau tidak unsur kesengajaan kita untuk tidak berakhlak yang baik sama dosen kita, saya rasa malaikat itu enggak akan mencatat itu suatu kejelekan. Tapi lain hal kita unsur sengaja melakukannya, yaitu barangkali perlu lagi lah kita install ulang otak kita dan hati kita kan. Kenapa harus seperti itu sama orang-orang yang berilmu. Jadi Bu Pin gak usah cemas. Kita di sini senasib ini Bu Pin. Yang jelas jalan menuntut ilmu ini adalah jalan menuju sorga. Dan ketika ada sorga jaminnya, itu setan dengan berbagai macam cara menghambat kita itu Bu Pin. Ya, kami hari ini sudah mulai ini dihambat-hambat sama setan ini. 2 minggu kemarin istri saya terguling di rumah, makan nggak terkontrol lagi kan, itu. Saya udah mulai pulang, udah mulai sakit-sakitan di dada sebelah kiri. Ditanya, oh ya, itu makan sudah mulai tidak terkontrol Pak. Makan sudah mulai tidak terkontrol.
istirahatnya juga. Ya gimana kan kita ngerjakan tugas. Jadi inilah cara-cara setan untuk menghambat kita untuk maju. Sementara orang yang berilmu itu udah jaminannya menuju surga, dan orang yang berilmu itu udah jelas kualitas dunianya itu dipertahankan oleh Allah, ditinggikan. Kalau Allah yang sudah menjamin meninggikannya, itu nggak bisa makhluk itu menjatuhkannya. Jadi just oke aja Bu Pit, kita tetap semangat, kita tempuhi kuliah ini dengan rintangannya, kita hadapi dengan sabar, kita hadapi dengan situasi kondisi kita masing-masing. Dan saya yakin Ibu Ketua pun dia paham, beliau paham itu dengan kondisi kita masing-masing. Kita itu Masya karena Allah. sibuknya lah, maka kita pilih online nih. Sudah paham Lo ada beliau itu. PA, lo ada Cuman PA Pak Adimun mah. ini curhat nih Abdullah. Curhat kita ini mewakili. Ya, tapi yang namanya prosedur tentu kita ikuti ya Bu ya. Tapi ya masing-masing kita punya cara. Kadang ada prosedurnya ekstra full. Kadang ya cuman beginilah mampu kita. Jadi harap maklum aja nanti ya Bu pimpinan. Nah itulah curhat kami. Ini saya juga mewakili teman-teman. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Limun yang telah memberikan nasihat dan support pada kita bersama. Enak pula daring, enak saling menguatkan satu sama lain meskipun terhubung jarak jauh gitu kan. Dan memang dulu ibu kita nih sering mengajarkan ke kami waktu S1 dulu, justru hal yang tidak bersifat instan, hal yang sulit inilah yang mengandung banyak keberkahan gitu. Didapatkan dengan mudah gitu, tidak bisa dapatkan dengan ringan gitu. Mungkin keberkahannya juga ringan juga lemparnya gitu. Tapi bersusah-susah inilah kita akan ingat juga bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal kita ditahan oleh khalifah, lalu kemudian para muridnya menyamar jadi pengemis agar bisa datang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal untuk menuntut ilmu. Ada yang di tengah jalan seperti Imam Al-Ghazali, bukunya dibakar oleh perampok, dan ada yang ulama-ulama hidup dalam kemiskinan gitu. Jadi tetapi ulama-ulama yang mendapat penderitaan atau ujian seperti itu dikenang sampai saat ini. Berbeda dengan ulama-ulama yang mungkin hidup dengan serba mewah, serba mudah, atau dengan pelajar-pelajar terdahulu yang hidup dengan dengan kemudahan gitu. Justru ulama-ulama yang susah-susah dulu, ilmunya mesti kita pakai sampai saat sekarang gitu. Dan setiap kitab-kitab yang kita baca, naskah-naskah yang kita tuai dalam tesis kita, itu merupakan ulama-ulama yang hidupnya lebih susah, mencari ilmunya lebih susah daripada yang kita hadapi sekarang gitu. Ini memang dinamika perjalanan menuntut ilmu seperti itu. Jadi itulah lain pula suasana kuliah pada sore hari ini ya, asik. Baik, itu mungkin sesi tambahan jawab dari Bapak Ibu sekalian. Sekarang waktu 15.05. Kita sampai jam berapa Pak Afdal? Sampai asar. Sampai Asar asar. jam berapa sekarang? Ustadz Jamal sedikit ada menambahkan sedikit aja. Boleh. Ustaz Jamal siap tuh kembalikan ke Bu Pit ya. Ya, pada Bu Pit tadi, tadi kalau curhatannya bagaimana pedih dan rusuhnya menuntut ilmu sudah terjawab. Nah, ada satu yang saya garis bawahi, bahwa kita ini kan bertautan dengan lembaga lain. Kita bukan tidak punya pekerjaan. Contohnya saya ada di sekolah, ada di instansi-instansi lain. Nah, kita dalam kuliah ini perlu komunikasi yang bagus dengan instansi, dengan keluarga gitu. Itu penting sekali. Kalau kita tidak komunikasikan, kita dalam keadaan bagaimana, itu akan menuntut mereka gitu. Contoh, di sekolah, kalau saya memang di sekolah memang mengkomunikasikan dengan baik dan ada izin, walaupun mungkin kuliah itu harus meliburkan diri. Nah itu yang perlu mungkin kepimpinan kita, bagaimana kita mengkomunikasikan. Terus yang kedua kepada keluarga, terutama anak. Mungkin anak yang 1 tahun belum paham, tetapi dengan ayahnya, dengan keluarga yang lain, kita harus komunikasikan. Nah, kita tidak bisa harus memperkenalkan kepada mereka kita sedang belajar begitu. Nah, kalau salah satunya saya termotivasi belajar itu mengajarkan kepada anak saya bahwa
belajar itu tidak sampai hanya mendapat pekerjaan. Misalnya kita tamat kuliah mendapat pekerjaan itu sudah selesai. Nah, ini pembelajaran yang saya tanamkan kepada anak-anak saya bahwa belajar itu sudah tamat dapat pekerjaan itu sudah berhenti dalam belajar itu tidak. Itu salah satu yang saya perlu berikan kepada anak-anak, kepada lembaga atau kepada yang lain. Bahkan di lembaga saya sangat mereka tuh bersyukur sekali. Saya memang umurnya sudah lebih tua lah dari mereka, tapi tetap termotivasi untuk belajar. Nah, dari situ kita akan lapang nanti semuanya. Di samping tadi adab menuntut ilmu juga kita jaga. Jadi itu, dan adab menuntut ilmu kita sudah tahu semuanya bagaimana gitu. Nah, kalau bisa-bisa kita setiap menuntut ilmu itu kan dalam keadaan berwudu gitu. Nah, itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Banyak juga ya. Terima kasih kembali kepada moderator. Oke, ya. Usia 40 tahun ke atas itu berbeda cara komunikasinya dengan kita yang anak-anak muda nih, nak. Rasa kali keibuannya gitu ya. Baik, dari teman-teman Bapak Ibu sekalian, kita sekiranya ada yang bisa kita diskusikan lagi. Gimana Bu? Kita cukupkan dulu atau lanjut Bu? Yang untuk makalah Afdal sudah cukup kali ya? Ya. Untuk pembahasan Ya, Rocky M lagi ya, untuk pembahasan Rocky M lagi. Oke, baik, kepada Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan jawaban dari Pak Rudi yang telah disampaikan tadi. Yang pertama itu bagaimana terapan di lapangan terkait dengan isi makalah, lalu kemudian bagaimana cara menguatkan hasil hafalan dalam meningkatkan kualitas mental, akhlak, dan IQ anak. Dan yang ketiga, pertanyaan dari Pak Alimun Fajri tadi sudah disimak juga sama Pak Rocky. Kepada Pak Rocky kita silakan. Ya Pak, mohon maaf. Terima kasih pada moderator. Kami akan mencoba menjawab ya tentang pertanyaan pertama dari Bu Syifa. Bagaimana terapan integrasi TAFIS terhadap psikologis, neuroscience, dan PAI ya. Nah, jadi bagaimana terapan di lapangannya. Jadi kalau secara terjemahan bebasnya, psikologis itu ya fokusnya bagaimana kita menyentuh motivasi ya. Motivasi dari peserta didik kita gitu. Jadi yang mana kita ketahui motivasi itu kan terbagi dua, motivasi dari dalam diri dan motivasi di luar dirinya, ekstrinsik ya. Jadi ketika kita ingin membangkitkan motivasi peserta didik kita, yang pertama kita ajarkan kepada peserta didik tentang apa hakikatnya menghafal. Nah, seperti dalam hadis dikatakan innamal a'malu bin niat. Jadi motivasi yang terutama terhadap di dalam diri itu adalah membangkitkan semangat niat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau dalam motivasi ekstrinsik dari luarnya itu ketika mereka menghasilkan atau mencapai target atau bisa menghafal beberapa surat, itu bisa kita berikan pujian atau reward ya, hadiah dan sebagainya. Kemudian dalam mengelola emosi tentu kita upayakan sebelum mau belajar berdoa, kemudian setelah belajar juga melakukan zikir ya, zikir dan doa. Kemudian yang kedua, bagaimana integrasi TAFIS terhadap neuroscience. Fokusnya neuroscience itu adalah terhadap cara kerja otaknya. Nah, tapi untuk catatan yang tadi tentang motivasi tadi, motivasi saja tidak cukup gitu. Jadi motivasi baik itu dalam maupun di luar itu tidak cukup kalau hanya termotivasi. Banyak tapi
stimulan ya, misalnya termotivasi sehari, 2 hari, atau 3 hari ya. Nah, tapi itu tidak cukup. Fokus motivasi itu adalah disiplin dan konsisten. Nah, itu tadi dari segi psikologis. Kemudian untuk fokus kerja otak, neuroscience, itu secara prakteknya perlu kita ketahui ayat Al-Quran itu, tulisan Al-Quran itu melatih kerja otak kiri dan otak kanan ya. Jadi kalau misalnya orang itu menghafal Al-Quran menggunakan Latin, itu hanya melatih otak kirinya saja. Sehingga banyak, kalau kita coba bandingkan ya, kita hafal Al-Quran yang memakaikan tulisan Latin dengan Al-Quran yang memakai tulisan Arab, itu sangat jauh berbeda ya. Jadi tulisan Al-Quran yang ada tulisan kaligrafinya panjang pendek, gelombang dan sebagainya, itu melatih otak kanan. Nah, kemudian untuk melatih kerja otak itu yang pertama kita bisa menggunakan metode salah satunya tikror, pengulangan ya. Nah, karena kerja otak itu tidak bisa hanya sekali langsung dapat. Nah, jadi prosesnya adalah pembiasaan dan pengulangan. Nah, misalnya kalau menggunakan metode tikror, 5 kali kita ulang secara membaca, kemudian 5 kali buka tutup, atau kemudian yang terakhir 5 kali hafalan. Itu bagi yang kekuatan atau menghafalnya yang termasuk cepat. Kalau yang agak lambat bisa jadi kita 20 kali bacanya, habis itu 20 kali buka tutup, kemudian 20 kali baru kita menghafalkannya. Tergantung kondisi orang, tergantung kondisi peserta didik kita ya. Nah, jadi usia juga menentukan, terus karakter juga menentukan. Apakah dia orang audio, visual dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang selanjutnya integrasi tahfiz dengan pendidikan agama Islam. Jadi Al-Quran itu sebenarnya adalah inti dari pendidikan agama Islam. Jadi bagaimana Al-Quran mengajarkan akhlak, Al-Quran juga mengajarkan akidah dan lain sebagainya. Itu untuk jawaban Bu Siva. Pada moderator dikembalikan. Baik, terima kasih jawaban yang begitu panjang dan detail dari Pak Rocky kepada Bu Siva. Gimana Bu, responnya Bu? Terima kasih atas pemaparannya, Pak Rocky. Cukup dari Oke. saya. Kembali kepada Oke, moderator. baik. Ini dari Bu Fitri Handayani. Silakan Bu, tambahkan Bu terkait tentang pembahasan kita ini Bu. Oke, terima kasih kepada moderator. Sebelum saya menambahkan di sini, saya tadi ingin ngasih feedback tadi atas jawaban dari pemakala dan juga teman-teman. Dari jawaban pemakala yang pertama tadi, pertanyaan pertama itu membuat saya paham kenapa dikhawatirkan tadi hilangnya dari aspek adab dan barokah gitu kan. Yang kedua, saya tanggap dari semua tanggapan teman-teman yang intinya dengan segala situasi dan kondisi kita harus tetap semangat dan berusaha dengan semaksimal mungkin mengikuti belajar online. Terus yang kedua, saya tadi mengklarifikasi tadi dari statement Ustadz Aulia Afdal. Tadi katanya sering kena sindir. Kalau rasa saya tidak sering, cuma 1 kali kemarin itu. Karena memang nggak bisa secara aktif mendengarkan beliau karena fokus mengisi nilai RDM yang udah deadline-nya harus diselesaikan pada hari itu. Jadi memang nggak fokus sambil diskusi sama teman-teman masalah nilai dan itu juga lagi mengawas ujian. Makanya tadi kemarin itu kena sindir pura-pura menjadi mahasiswa, akhirnya disapa dengan pura-pura juga gitu. Tapi saya tidak mengurangi, nggak sakit hati karena memang beliau itu guru saya. Guru itu kan berhak menunjuk muridnya ya gitu. Itu sebagai teguran buat saya dan perbaikan untuk ke depannya. Mudah-mudahan bisa lebih lebih bisa aktif lagi mengikuti pembelajaran beliau. Oke, di sini lanjut saya ingin menambahkan tadi ya. Integrasi psikologi. Psikologi itu kan kalau menurut pemahaman saya memahami anak itu bagaimana karakter anak gitu kan. Ketika kita memahami psikologi anak dalam pembelajaran tahfiz, maka kita akan bisa memberikan materi-materi tahfiz yang sesuai dengan kemampuannya gitu.
Kalau saya pribadi ya, saya rasakan dulu pernah ngafal waktu kecil. Itu kalau anak-anak suka dengan ayat-ayat pendek gitu. Saya dulu itu awal-awal ngafal itu kan disuruh juz 1. eh, dari ayat 1 sampai 24 masih bisa. Ketika jumpa di ayat 25 kan udah agak panjang. Itu kita karena masih anak-anak kewalahan panjang kali gitu. Jadi agak susah. Makanya kalau dari pengalaman saya kalau untuk anak-anak Ya, itu ya. sebagusnya Lah, materi untuk ngafal itu mulai dari juz 30 atau ayat-ayat pendek. Kalau untuk yang dewasa sekarang kita malah susah untuk ngafal ayat-ayat pendek karena susah ngingatin habis ayat ini menyatukannya. Kadang kita kalau saya pribadi lebih suka kalau yang dewasa ini hafal ayat-ayat panjang gitu. Itu dari segi psikologi ya, dari kemampuan kemampuan dalam menghafal gitu yang saya utarakan ini. Terus yang kedua eh itu dari segi neuroscience gitu ya. Dimana kita tahu itu kan ilmu saraf ya. Ketika kita menghafal Al-Quran, mendengarkan, membaca Al-Quran, saraf-saraf kita itu akan lebih tenang gitu, akan lebih tenang dan lebih nyaman gitu, dan bisa itu meningkatkan memori anak atau kecerdasan, kekuatan memori, apa namanya, menguatkan ingatan gitu. Itu jadi makanya ada kata-kata yang mungkin bisa juga ada buktinya kalau seandainya apa namanya orang penghafal Al-Quran itu susah pikunnya gitu. Itu terus yang PAI, integrasi dengan PAI. Ketika seorang yang menghafal Al-Quran, hafal ayat-ayatnya, itu akan lebih mudah belajar tentang Al-Quran, hadis, fikih, akidah akhlak, SKI, dan belajar ilmu-ilmu agama lain. Karena dasarnya sudah ada sama dia. Seperti itu. Makanya tahfiz ini memang sebagai dasar, atau Al-Quran ini memang sebagai dasar untuk mempelajari ilmu-ilmu lain. Agar kita lebih mudah belajar ilmu-ilmu agama gitu. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu atas feedbacknya dari pertanyaan yang sama Pak Afdal tadi. Memang ya sedikit ya dari Pak Zalnur ya, tapi berkesan ya. Dan juga terima kasih telah menambahkan jawaban terhadap pertanyaan Pak Sipa kepada Pak Rocky tadi. Pak Sipa Selanjutnya, mana? Bu Sipa, maaf. Bu Sipa, ya. Selanjutnya Pak Rocky, silakan Pak jawaban kedua Pak dari pertanyaan Bapak Ibu yang tadi Pak. Baik, untuk menghemat waktu, kami akan mencoba karena pertanyaannya ini mirip-mirip ya antara 2 dan 3, jadi kita langsung aja lah. Tadi pertanyaannya yang kedua oleh Bu Rosidah, bagaimana mengukur anak-anak yang ada hafalannya dapat meningkatkan kualitas mental. Jadi bagaimana mengukur kualitas mental. Yang kedua, bagaimana mengukur kemampuan kognitifnya ya dengan akhlak. Kemudian kalau dari Pak Limun tadi realitasnya antara hafalan dengan akhlak kadang tidak sinkron ya. Bagaimana bisa terjadi dan apa solusinya gitu kan. Dan pertanyaan ini sepertinya ini saling mengait ya. Jadi kita langsung aja jawab 2 dan 3. Jadi tadi bagaimana cara mengukur anak yang ada hafalannya dapat meningkatkan kualitas mental. Kemudian bagaimana cara mengukur kemampuan menghafal secara kognitifnya. Jadi untuk mengukur kemampuan hafalan anak-anak itu bisa kita lihat ya dari pengelompokan ya. Nah, kalau biasanya contohnya kalau SDIT dalam penerimaan murid baru gitu ya. Nah, contoh ini contoh Ari Salah nanti. Nah, dia mentes anak itu dikasih waktu menghafalkan 3 baris atau 4 baris itu dalam waktu 10 menit. Tapi hafalan yang ini ya, yang belum dia hafal. Kemudian setelah 10 menit itu nanti anak tersebut disuruh membacakan hafalannya lagi. Di situ nampak mana anak yang memiliki kemampuan cepat dapat, kemudian lama hilang. Kemudian ada anak nampak di situ anak yang memiliki kemampuan lambat dapatnya, kemudian cepat pula hilangnya gitu.
Nah, dari situ bisa kita kelompokkan. Dari salah satunya contoh tes kayak tadi ya, menghafalkan dalam waktu 10 menit 3 atau 4 baris, itu bisa kita lihat, ini anak bisa memiliki kemampuan tinggi gitu, atau ini anak memiliki kemampuan lemah. Di situ kita bisa kelompokkan. Dari pengelompokan itulah nanti akan kita buat semacam penyelesaiannya gitu kan. Kalau anak berkemampuan lemah, bagaimana kita menanganinya? Kalau anak berkemampuan cepat, apakah perlu kita push atau dalam artian digenjot lebih bagus gitu kan? Intinya ditambah hafalannya lebih banyak misalnya, atau hafalan yang seperti tadi itu uh, diberi waktunya dipercepat misalnya 5 menit gitu. Itu salah satu caranya. Kemudian memang ini tak akan terjawab semua ya, tapi nanti mudah-mudahan bisa yang lain bantu. Kemudian yang tentang realita. Jadi ada realitanya anak-anak itu memiliki hafalan tapi akhlaknya tidak sinkron dengan hafalan tersebut gitu kan. Jadi dalam pendidikan jadi bisa lahir santri atau pendidik itu, peserta didik itu yang cepat hafal tetapi lemah adab, itu biasa itu ya, karena dengan berbagai macam latar belakang, apakah latar belakang kehidupannya dan latar belakang masyarakatnya gitu kan, itu wajar aja ada yang seperti itu ya, ada cepat hafal tapi lemah secara adab. Jika tahfiz diintegrasikan dengan yang tadi ya, yang 3 tadi, maka yang perlu kita lakukan, yang pertama, kalau menghafal itu, hafalan itu sebenarnya ada alat ya, alat bagaimana melatih kerja otak. Hafalan juga melatih kemampuan daya ingat. Kemudian hafalan juga melatih kita untuk fokus dan konsentrasi gitu ya. Bahkan contoh ya, orang yang bisa dikatakan hampir gila misalnya kan, diajarkan dia hafalan, misalnya dia punya gangguan konsentrasi, ketika dia memang fokus untuk diajarkan untuk menghafal, dia bisa berlatih untuk fokus di situ gitu. Jadi itu untuk kerja otak ya. Jadi hafalan itu adalah alat. Akhlak adalah sebenarnya tujuannya gitu. Jadi akhlak tersebut akan bisa terbentuk apabila pertama memiliki pemahaman makna yang tepat gitu. Kemudian memiliki yang kedua pembiasaan perilaku. Perilaku yang dibiasakan gitu. Yang ketiga memiliki keteladanan baik dari guru, baik dari orang tua. Kalau madrasah pertama itu dari orang tua ya. Jadi kalau orang tuanya biasa menghafalkan Al-Quran, kemudian dia menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran, adab Al-Quran, nah itu contoh itu sangat lebih utama gitu. Kemudian juga dan lain sebagainya gitu. Nah, itu tambahannya. Mungkin dikembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. 2 pertanyaan dijawab sekaligus oleh Pak Rocky. Bagaimana Ibu Rashidah dan Pak Alimun terkait tentang jawaban yang disampaikan oleh beliau? Baik, salah satunya itu mungkin yang kita lihat ya, bagaimana tadi mengetes ya, kata Ustaz Rocky, di awal masuk anak-anak sudah kita melakukan pengetes hafalan dan gitu. Nah, namun di dalam kesehatan mentalnya belum tergambar oleh saya. Ini kan kesehatan mental ini bukan anak-anak yang seperti anak baru masuk ya, artinya seperti sudah remaja gitu. Ketika kita melihat anak-anak itu ada hafalannya dan kesehatan mentalnya nampak gitu, artinya salah satunya itu tidak mudah terpengaruh oleh gaya hidup lingkungannya. Itu mungkin yang saya lihat sebahagiannya tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan gitu.
Karena memang hafalan anak banyak kalau lingkungannya buruk itu juga kadang mempengaruhi kan. Tetapi mungkin dengan adanya hafalan itu akan membangun lagi kesehatan mentalnya gitu, tidak mudah terpengaruh dengan gaya-gaya yang lain ataupun terpengaruh dengan kasus-kasus yang seperti sekarang ini ya, yang banyak terlihat oleh kita gitu. Contohnya kasus-kasus yang tidak tidak apa namanya tuh, yang tidak sewajarnya dipegang oleh mahasiswa atau siswa ya, kayak SD, SMP kayak gitu. Itu mungkin saya setuju dengan Ustadz Rocky bahwa hafalan itu menguatkan kesehatan mental. Oke, itu saja mungkin. Baik, terima kasih Ibu yang telah merespon dari jawaban Pak Rocky. Gimana Pak Limun responnya Pak? Oke, baik, terima kasih, Masya Allah luar biasa. 2 jempol Pak Limun ya. 2 jempol, 2 jempol. Ini jarang nih, 2 jempol ini jarang nih dikeluarkan sama Pak Limun nih. Sekarang dikeluarkan ini pada pertanda nih. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam perkuliahan ini. Karena sesi pertanyaan sudah kita tutup ya. Kita minta kepada Ibu kita menyampaikan butiran-butiran ilmu dan hikmahnya kepada kita bersama. Kepada Ibu, kita silakan. Baik. Terima kasih Ustadz Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik Bapak Ibu, mahasiswa mahasiswi S2 PAI STEPIK Sumatera Barat yang dirahmati Allah, tidak memperpanjang mukadimah, Ibu tertarik mendengar pembahasan tadi ya. Pertama tentang pembelajaran online lah ya. Secara umum saja pembelajaran online ada yang perlu diluruskan mungkin sedikit ya. Tentang persepsi, ada yang harus kita satukan persepsi tentang pembelajaran online. Menarik apa yang disampaikan oleh Pak Alimun tadi ya. Beliau sudah survei juga tentang belajar online untuk ngambil kuliah di tempat lain juga ya, ada yang justru lebih ekstrim lagi ya. Jadi perkuliahan ini tidak begitu penting ya, asal ada UUD-nya ya, ujung-ujungnya duit, jadi semua bisa selesai ya, semua bisa diperoleh. Ya alhamdulillah kalau stepik seperti itu belum ya, bukan belum, tidak ya, insya Allah tidak. Tidak. Jadi pembelajaran online ya secara umum termasuk kita ini yang sedang melaksanakan pembelajaran online begitu ya. Pada prinsipnya sebenarnya itu adalah merupakan rahmat bagi kita semua, kemudahan yang diberikan. Ya, kemudahan yang diberikan, fasilitas yang diberikan oleh teknologi zaman sekarang ya, untuk melanjutkan menambah ilmu seperti itu. Tapi kemudahan yang diberikan oleh kemajuan ilmu dan teknologi tidak berarti kita memudah-mudahkan. Ya, tidak semuanya dipermudah. Ya. Nah, tidak semuanya dipermudah. Maksudnya dipermudah bagaimana? Ya, semestinya bisa kita laksanakan secara lebih maksimal, tapi karena ada persepsi pembelajaran online tadi ya, semuanya bisa disambil-sambil seperti itu. Ya, seperti Ibu sampaikan di awal yang ada ya, sebenarnya kajian ini kan sudah banyak diulang ini ya. Nah, Ibu juga sudah sempat menyampaikan bahwasanya pembelajaran digital itu, katakanlah belajar online, kelas online seperti ini, apakah tahfiz atau mata bidang studi lain juga, ya bahwasanya belajar online ini adalah dalam keadaan terpaksa sebenarnya. Ya, seperti yang sampaikan Fitri tadi, saya sebenarnya kalau saya mau belajar langsung, tidak online ini, kan seperti itu.
Ya, ah, saya mau datang ke Padang sebenarnya tidak belajar online seperti ini. Ya, Ah, nah, jadi intinya belajar online itu adalah bukan opsi, keterpaksaan karena keadaan yang tidak memungkinkan, ya tidak memungkinkan seperti itu. Ya, eh, apa namanya? eh, Waktu dari segi waktu misalnya. Jadi maksudnya pembelajaran itu online itu tidak semestinya tidak membawa kepada berkurangnya adab dan barokahnya. Ya, nah, karena apa? Karena dilakukan oleh orang yang betul-betul berminat menuntut ilmu. Ya, betul-betul orang-orang yang betul-betul berniat, tapi dia tidak punya kesempatan yang banyak seperti itu. Mestinya itu adalah yang melaksanakan pembelajaran digital itu adalah yang betul-betul orang yang motivasinya tinggi, tapi punya keterbatasan di bidang-bidang lain seperti itu. Nah, kalau seumpamanya motivasi itu tinggi, motivasinya semangatnya kuat, maka biasanya itu sesuatu akan dilaksanakan secara semaksimal mungkin, ya, nah, semaksimal mungkin. Ya, itu nanti akan berdampak nanti kepada proses yang dialami, ya. Nah, misalnya, ya dia dia pada prinsipnya orang-orang belajar online ini tidak mau dia rugi, tidak mau dia dari segi kualitas tidak mau kalah daripada yang belajar offline kan gitu, ya. Nah, maka oleh karena itu apa? Semaksimalnya diantisipasi, ya dikurangi, apa namanya, dihindari seperti Afdal tadi meninggalkan kegiatan gitu ya. Nah, meninggalkan kegiatan apa Afdal? Eh, Ngajar, Bu. Ngajar ya yang berdampak kepada pendapatan seperti itu. Nah, itu bagus ya. Nah, Betul, itu Bu. adalah wujud nyata dari sebuah motivasi yang tinggi untuk belajar. Ya. Dan motivasi yang tinggi itu masih bisa dimaksimalkan sebenarnya. Ya, misalnya dengan apa? Ya dengan ketika belajar tidak nyambil-nyambil dengan yang lain. Ya, nah, yang dikatakan ada yang apa oleh dosen gitu ya. Nah, konsepnya sebenarnya belajar online ini kan sama seperti kita belajar di lokal, tidak ada kegiatan lain, ya tidak ada kegiatan lain, ya apakah mengajar, apakah ngasuh anak, seperti itu ya. Nah, kata Bu Rasidah tadi, ya sebelum belajar juga mestinya berwudu, seperti itu ya. Jadi apa yang kita lakukan? Nah, ini langsung muncul anak gadis Pak Limun ya. Ah, ya, jadi itu sebenarnya eh, adalah wujud dari kesengajaan kita, ya keseriusan kita untuk mengikuti pelajaran, ya mengikuti pelajaran secara digital seperti itu. Nah, sebenarnya konsepnya seperti itu. Ya, jadi dalam dalam konsep khususnya Stipik ya yang melaksanakan pembelajaran online ini, Bapak Ibu yang belajar online memang fokus belajar begitu ya. Tidak ada yang ini kuliah, kemudian di yang lain lagi mengajar juga, kemudian di sisi lain apa juga mengawas ujian dan sebagainya. Semestinya tidak ada yang seperti itu. Dalam konsep kami tidak ada seperti itu, ya. Tapi ya kan tapi ya ah, yang namanya seperti yang disampaikan oleh Pak Alimun tadi, ya kondisi kita itu kan macam-macam. Kesulitan yang kita temui, realnya yang kita temui kan memang banyak ya, banyak ya beragam ya. Jadi intinya selama pembelajaran itu diikuti dengan niat yang baik, dengan tidak apa namanya tidak diganggu oleh kehadiran yang lain-lain, ya maka kita memfasilitasi dengan tujuan tadi apa yang mempermudah, ya mempermudah bagi Bapak Ibu yang memang sangat sulit untuk mengikuti pelajaran secara offline seperti itu. Ya, tapi yang jelas itu masih lebih baik, ya masih lebih baik daripada ya yang kata Pak Limun tadi yang memang dengan uang saja semua. Ya, eh, cukup bayar bayar SPP per semester, nah nilai nanti aman. Ya, tidak ada ya kayak yang kita yang seperti itu, insya Allah tidak ada.
Ya, kalau ada yang tidak ikut kuliah, tidak cukup absen, ya dipastikan nilainya tidak akan selesai. Karena apa? Karena apa? Ya, yang namanya pembelajaran itu kan proses, ya proses bukan hasil, ya bukan hasil, tapi proses itulah nanti yang akan menjadikan Bapak Ibu menjadi seorang yang berbeda dengan orang yang tidak kuliah seperti itu. Seperti yang dikatakan Jamal tadi, bahwasanya kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, tantangan dan tantangan yang kita hadapi, itulah sebenarnya yang belajar. Itulah yang hakikatnya sebenarnya belajar. Ya, kalau belajar presentasi dan lain sebagainya itu semua bisa lakukan. Tapi proses yang kita lalui, kita bisa apa namanya menyelesaikan persoalan-persoalan yang sulit. Ya, di balik kesulitan-kesulitan kita yang ada itu kita masih merasa bertanggung jawab. Kita masih berusaha semaksimal mungkin untuk mengikuti pembelajaran semaksimal mungkin, maka itulah sebenarnya yang belajar, itulah sebenarnya yang dinilai. Ya, baik. Tadi juga ada terkait dengan apa ya? Ini juga ya kata Bu Rosidah pertanyaan, ya, saya menggarisbawahi pertanyaan apa jawaban Ustadz Roki tadi ya. Ada ini terkait dengan Ibu ada ngirim slide Siva, tolong di apa Siva? Ke WA Siva, ada Ibu kirim, tolong ditampilkan, bisa ditampilkan. Ini terkait dengan bahasan Ustadz Roki ya. Integrasi pembelajaran tahfiz dengan apa namanya psikologi dan neuroscience. Kemudian juga PAI gitu ya. Nah, tadi sudah dijelaskan beberapa hal. Yang pertama tentu psikologi itu apa? Psikologi itu apa ya? Nah, bicara tentang inovasi sudah ada sih Pak. Ada Bu, sedang di-download Bu. Oh iya. Bicara soal apa namanya pembelajaran integrasi pembelajaran tahfiz dengan eh, kajian psikologi dan neuroscience itu sebenarnya kita bicara tentang bahwasanya tahfiz itu bukan hanya sekedar aspek ritual saja ya. Bukan bicara soal menghafal Al-Qur'an yang itu adalah ibadah, tidak itu saja sebenarnya ya, tapi banyak hal yang bisa kita kaji tentang keterkaitan tahfiz ini dengan ilmu-ilmu modern. Ya, diantaranya adalah ilmu psikologi, kemudian juga neuroscience gitu ya. Nah, jadi bicara soal tahfiz sebenarnya kita bukan bicara soal ibadah saja ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Ya, siapa yang membaca satu huruf dari kitabku, kata Allah, dari Al-Quran, maka dia akan memperoleh satu kebaikan. Satu kebaikan sama dengan nilainya 10. Ya, 10 pahala. Bukan persoalan itu saja sebenarnya ketika kita berbicara soal tahfiz. Tapi ada yang lebih lebih luas daripada itu yang bisa kita kaji, diantaranya adalah aspek psikologi dan neuroscience gitu. Ya. Nah, tadi dari sampaikan juga psikologi, bicara soal psikologi itu kita bicara soal mental seseorang, ya, tentang mental, tentang hal yang sebenarnya tidak nampak, tidak terbaca, tapi nampak dari gejala-gejala yang ada. Baik itu dari segi emosi seseorang maupun dari segi perilaku. Ya, nah, jadi perilaku seseorang itu menggambarkan aspek psikologinya. Ya, nah, contohnya apa? Seseorang kalau perilakunya sering ketawa seperti itu ya, atau sering marah-marah, itu yang bermasalah apanya? Bukan tangannya yang bergerak sendiri atau mulutnya yang mau ketawa terus, bukan, tapi
Itu yang bermasalah adalah aspek psikologisnya seperti itu. Maka ketika bicara soal tahfiz, itu aspek psikologi dan neurosains sangat-sangat terkait dengannya seperti itu. Ya. Artinya apa? Ketika tahfiz itu dikaitkan dengan kedua ilmu modern ini, itu kita bicara soal tahfiz itu sebuah proses pembelajaran begitu. Nah, ada proses learning gitu ya. Ada proses pembelajaran di sana. Nah, kemudian, nah, Nah, satu tentang integrasi tahfiz dengan psikologi pendidikan, ya. Nah, ketika kita apa namanya dalam tahfiz itu ada motivasi. Tadi sudah disampaikan juga oleh pemakalah. Ada motivasi. Motivasi itu ada intrinsik dan ada ekstrinsik. Ya, intrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari diri seseorang itu yang melaksanakan tahfiz itu. Ya, ada niat, kemudian ada keikhlasan di sana, ada menyemangati diri sendiri, itu adalah motivasi yang berasal dari dalam seperti itu. Ya. Nah, kemudian motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi dari luar, bisa jadi dari guru, ya, dari lingkungan, dari reward-reward yang diberikan seperti itu. Ya. Nah, itu semua adalah kajian psikologi, ya, kajian psikologi. Ya, psikologi pendidikan menekankan bahwa hafalan efektif terjadi ketika siswa memiliki tujuan bermakna, ya, dan kontrol diri. Itu semua erat kaitannya dengan kajian psikologi, ya. Nah, jadi selama ini kita akan mengetahui bahwasanya adab membaca Al-Quran, niat yang ikhlas seperti itu ya. Nah, kata Ustadz Jamal tadi, innamal a'malu binniyat seperti itu. Kita memandangnya dari sudut pandang agama saja selama ini, ya. Nah, jarang mengaitkan dengan ilmu-ilmu modern, diantaranya adalah psikologi seperti itu. Itu sebenarnya adalah tahap apa namanya bagian dari kajian psikologi. Selanjutnya, tahfiz sebagai proses kognitif, ya, proses kognitif melibatkan tahapan belajar. Ini adalah psikologi kognitif, ya. Ada proses encoding, gitu ya. Nah, encoding itu apa namanya proses mengingat, ya, memasukkan informasi, memasukkan ayat-ayat Al-Quran itu ke dalam ingatan seseorang, ya. Nah, jadi ibaratnya kita apa namanya otak kita nampung apa namanya ayat yang akan dihafal. Bagaimana memasukkan ayat itu ke dalam ingatan kita, itu proses encoding ya dalam kajian apa namanya psikologi kognitif, ya. Nah, itu melalui apa di tahfiz? Itu mendengar bacaan dari guru, mendengar murattal, melihat mushaf, memahami struktur ayat dan makhraj seperti itu ya. Bisa juga dengan apa namanya memahami maksud ayat terkait dengan hal-hal yang ada di sekitar ayat itu, apakah asbabun nuzul dan lain sebagainya. Pokoknya bagaimana seseorang itu bisa mengingat ayat ya dengan berbagai cara. Bagaimana seseorang itu bisa memasukkan ayat itu ke dalam ingatannya ya dengan berbagai cara. Itu apa namanya proses pemasukan informasi dalam hal ini adalah ayat. Itu kajian apa namanya psikologi kognitif. Yang kedua ada apa namanya storage ya penyimpanan memori. Ya, setelah ayat itu dimasukkan ke dalam ingatan kita, maka belum selesai sampai di sana, ya belum selesai. Apa yang kedua tugas kita ya menyimpannya dalam ingatan, ya, menyimpannya dalam ingatan. Banyak orang sudah hafal 30 juz, berhasil ngafal 30 juz, tapi menyimpannya enggak, ya. Nah, maka dalam proses tahfiz itu dia ada pengulangan yang disebut dengan takrir, ya. Baik pengulangan jangka panjang, apa namanya penguatan memori jangka panjang maupun untuk jangka pendek seperti itu. Ya, itu proses menyimpan ayat yang sudah kita serap tadi. Ya, yang ketiga adalah retrieval, ya pemanggilan kembali. Maksudnya mengulang ayat setelah kita apa namanya hafal kemudian disimpan dalam ingatan, kemudian bagaimana ayat itu bisa
ketika dibutuhkan bisa dipanggil kembali. Ya, maka seperti proses dalam tahfiz, seperti setoran hafalan, murojaah dan lain sebagainya. Ya, kalau pengalaman teman-teman di tahfiz sebenarnya kalau menghafal saja, yang proses pemasukan ayat ke dalam kepala itu saja tidak terlalu sulit. Satu pojok itu kalau kuat hafalannya, kuat ingatannya bisa 5 menit bisa, ya. Ustadz Jamal biasanya bisa itu untuk ngafal satu pojok itu dia tidak cukup, tidak perlu waktu 1 hari, ya, tapi 1 jam paling lama udah bisa dia ingat, ya. Tapi untuk pemanggilan kembali hafalannya itu, memurajaahnya itu yang sulit, ya, itu yang sulit. Maka itu semua adalah proses dalam pembelajaran tahfiz yang berkaitan dengan psikologi kognitif seperti itu. Jadi tahfiz itu sebenarnya Bapak Ibu tidak hanya berbicara tentang output, ya, output apa hafalan, ya, output apa berbicara hafalan, berapa hafalannya, ya, berapa hafalannya, 30 juz, 10 juz, tapi tidak ada proses yang dilalui, ya. Maka itulah yang berdampak nanti seperti yang disampaikan oleh Ibu Rosidah tadi. Banyak orang yang hafal Quran tapi akhlaknya tidak seperti hafalannya, ya. Karena apa? Mengabaikan proses. Jadi tahfiz itu tidak hanya menghafal, tapi ada proses yang dilalui. Bagaimana membina akhlak orang, ya, membina akhlak orang dalam menghafal Al-Quran, ya, bagaimana ketekunannya, ya. Nah, proses itulah yang akan melahirkan para hafiz dan hafizah yang sesuai antara hafalan yang dihafalnya dengan akhlak yang ditampilkan seperti itu. Baik, selanjutnya ya, kemudian integrasi tahfiz dengan neuroscience. Tadi sudah disinggung juga, neuroscience itu adalah ilmu yang berkaitan dengan saraf, ya, saraf. Bicara soal saraf itu tidak hanya saraf otak saja, ya, otak saja, tapi tubuh kita itu terbentuk dari berbagai apa namanya macam saraf, ya. Ada orang apa namanya kalau kita disebut saraf itu dah identik saja dengan otak, ya, karena sarafnya, ya, kalau karena saraf itu dewa lah telengnya tuh, ya, ada rusak pemikirannya dari, ya, dalam tanda kutip udah udah gila seperti itu, ya. Tapi sebenarnya saraf itu tidak hanya otak, ya. Termasuk misalnya saraf-saraf yang ada di kulit kita ini, ya. Kita dalam hadis, ya, Rasulullah pernah mengobat, ya, sahabat yang tersengat kalajengking dengan membacakan surah Al-Fatihah, ya. Itu dia bagaimana ditempelkan, ya, dibacakan surat Al-Fatihah, ditempelkan tangan Rasulullah kepada sahabat, ya, kepada kulit sahabat yang tersengat kalajengking tadi. Ya, dari sana kita bisa memahami bahasanya ayat-ayat Al-Quran itu, ya, ayat-ayat Al-Quran itu sangat berpengaruh kepada saraf-saraf yang membentuk tubuh manusia seperti itu. Tidak hanya saraf otak, tapi saraf-saraf yang apa di kulit, di apa namanya seluruh tubuh manusia seperti itu, ya. Jadi dan penelitian-penelitian juga banyak membuktikan bahwasanya, ya, apa namanya dampak dari bacaan Al-Quran, dampak dari hafalan Al-Quran itu sangat berpengaruh kepada saraf-saraf manusia maupun makhluk hidup lainnya seperti itu, ya. Maka apa namanya kerja otak dalam menghafal itu adalah sebuah aktivitas yang berhubungan dengan saraf-saraf manusia seperti itu. Baik, itu mungkin Bapak Ibu tentang, karena sudah azan, ya, 15.51. Ini slide tolong dikirim saja ke apa, ya, ini pedagogis, ya, tahfiz sebagai proses pedagogis ini yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, ya. Proses dalam pendidikan agama Islam ada proses, ya, apa namanya perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Dalam proses pembelajaran tahfiz, ketiga hal ini tentunya
menjadi sebuah keharusan yang perlu kita laksanakan. Ya, jadi tahfiz itu tidak hanya sekedar menghafal Al-Quran tanpa ada proses perencanaan pembelajaran sebelumnya, kemudian tidak ada pelaksanaan yang terukur, kemudian juga tidak ada evaluasi yang berkelanjutan yang juga bisa terukur. Gitu. Baik, mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita bahas, dan ini adalah pertemuan terakhir ya untuk semester ini. Barangkali dengan mata kuliah lain juga sudah selesai ya pada hari ini, karena akhir perkuliahan di tanggal 23 ya 23 ya. Jadi pasca ini kuliahnya, awal perkuliahannya lebih takhir daripada S1, tapi startnya lebih kemudian, tapi finishnya lebih awal. Ya, mulainya lebih kemudian, terakhir, berhentinya lebih cepat. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bisa menambah wawasan kita dalam pertemuan-pertemuan selama ini, dan mudah-mudahan semuanya diberikan kemudahan untuk mengikuti ujian akhir semester nantinya. Ibu Amin. berharap semuanya bisa mengikuti ujian, ya. Bila ujian, Bu? Ujiannya sesuai jadwal, nanti jadwal dikirim. Ya. Model petang balik, Bu? Ya mungkin kemungkinan. Ya mengingat, tunggu dulu, yang dengan mata kuliah lain apa yang sudah pasti ujiannya itu adalah submit tulisan di jurnal, apa saja? Banyak, Bu. Banyaknya tuh. Pemikiran buku, Bu. Inovasi kurikulum, pemikiran ada juga sahabat tiga tuh. Pemikiran satu kali lagi kan, hari Sabtu besok. Oh, Sabtu besok masih kuliah? Masih ada. Atau akidah akhlak submit lah, Bu. Akidah akhlak submit juga. Iya. Ya berarti sudah cukup banyak ya. Dengan Pak Kasim kan, dengan Pak Kasim sudah submit di jurnal juga itu apanya kan? Iya, Bu. Tugasnya. Berarti kan sudah cukup banyak itu. Ya. Jadi dengan mata kuliah Ibu bolehlah ujian saja ya. Tinggal menghafal saja ya. Iya, Bu. Kalau di submit jurnal juga nanti tambah pusing-pusing kami Bu. Gitu ya. Iya, Bu. Oke lah. Submit tuh pakai PT lo deh, Bu.